Hai minasan wa ohayou gozaimasu. Hari ini saya akan melanjutkan bagian kedua dari bab 30. Poin yang ketiga. Tsunami no toki sugu hinan shite kudasai. Kemudian ada pertanyaan, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan saat terjadi tsunami maupun bencana lainnya. Di awal bab saya sudah menyatakan bahwa di bab 30 akan belajar cuaca dan bencana alam. Kalau bagian pertama tadi sudah belajar cuaca, yang bagian kedua kita akan fokus pada bencana alam. Ada 6 contoh bencana alam. Saya akan putarkan terlebih dahulu audionya. 1. 津波です。津波の時どうしますか？ 2. 洪水です。洪水の時どうしますか？ 3. 地震です。地震の時どうしますか？ 4. 火事です。火事の時どうしますか？ 5. 土砂崩れです。土砂崩れの時どうしますか？ 6. 火山の噴火です。火山の噴火の時どうしますか？ Hai, itu tadi cara pengucapan dari 6 kosakata tentang bencana alam. Yang pertama ada tsunami, yang kedua ada banjir, ketiga ada gempa, keempat kebakaran, limanya tanah longsor, dan keenam adalah meletusnya gunung berapi. Nah, di bab 30 bagian 2 nanti kalian akan belajar juga tentang cara untuk menanggulangi bencana alam. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika bencana alam tersebut terjadi. Ada juga pola kalimat di bawah. Nani no toki dou shimasu ka? Ini untuk menanyakan apa yang harus dilakukan ketika bencana alam, misalnya bencana alam gempa. Berarti jishin no toki dou shimasu ka? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Itu kosakatanya. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh cara menanggulangi bencana, atau apa yang harus dilakukan ketika. Saya perdengarkan dulu audionya. 1. 消します。火を消します。 2. 開けます。ドアを開けます。 3. 避難します。高いところに避難します。 4. 知らせます。みんなに知らせます。 5. 隠れます。机の下に隠れます。
Hai, ini adalah 5 contoh cara mengatasi atau hal pertama yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Yang pertama adalah memadamkan api. Yang kedua adalah membuka pintu lalu keluar rumah. Biasanya bencana alam apa yang membuka pintu lalu keluar? Biasanya kalau gempa ya kita diminta untuk keluar rumah atau seperti yang nomor 5. Saya bahas dulu yang ketiga, takai tokoro ni hinan shimasu atau mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, minani shirasemas atau memanggil orang-orang atau mencari orang-orang juga bisa. Yang terakhir, berlindung di bawah meja. Ini hanya contoh saja. Kemudian pola kalimatnya, saya ambil contoh bencana alam gempa. Jishin no toki, nani mas. Setelah toki, maka kalian bisa mengisinya dengan kata kerja cara mengatasi bencana dari kelima ini. Atau kalau kalian punya ide atau punya contoh kalimat yang lain, kalian bisa menambahkan cara untuk mengatasi bencana. Pertolongan pertamanya apa saja? Hai, berikutnya ada lembar kerja 3. Lembar kerja 3 itu ada di halaman 94. Kalian diminta untuk mengisi apa bencana yang sedang terjadi, dan kemudian cara pertama untuk menanggulangi bencana. Cara pertama untuk pertolongan pertama ya. Hai, saya putarkan sebagai contoh adalah nomor 1. 1、津波の時どうしますか？すぐ高いところに避難してください。はい、高いところですね。わかりました。2、洪水の時どうしますか？すぐ高いところに避難してください。はい、そうします。3、地震の時どうしますか？すぐ机の下に隠れてください。それからドアを開けてください。はい、机の下に隠れます。それからドアですね。4、火事の時どうしますか？すぐ避難してください。それからみんなに知らせてください。はい、すぐ避難します。5、地震の時どうしますか？すぐ火を消しますか？いいえ、ダメです。すぐ机の下に隠れてください。それから火を消してください。はい、わかりました。そうします。Hai, untuk yang nomor 3 sampai 4 ada 2 cara. Cara pertolongan pertama pada bencana. Kemudian kalian tadi mendengar ada kata penghubung sorekara, yang mana nanti akan saya perdengarkan lagi contoh percakapannya di slide berikutnya. Contoh percakapan tadi yang kalian sudah dengarkan di lembar kerja 3. Hai, saya akan perdengarkan contoh percakapannya. 津波の時どうしますか？すぐ高いところに避難してください。それからみんなに知らせてください。わかりました。そうします。 Ada kata sugu atau segera. Kemudian kata penghubung antara pertolongan yang kalimat pertama dengan kalimat kedua, kalian bisa menggunakan sorekara. Kemudian lalu ada tanggapan wakarimashita. Wakarimashita itu saya paham. Soshimasu, mari kita lakukan, bisa artinya. Kemudian berikutnya
Refleksi materi pembelajaran yang kedua. Ada dua, tidak terlihat ya yang 4. Saya nanti akan jelaskan. Untuk refleksi materi pembelajaran yang kedua, kita juga belajar 2 pola kalimat. Pola kalimat yang pertama, nani nani no toki do shimasu ka? Kalian bisa isi dengan bencana alamnya apa? Ditambahkan no toki do shimasu ka. Ini pola kalimatnya berfungsi untuk menanyakan apa yang harus dilakukan ketika ada bencana. Contohnya bencana gempa. Jishin no toki do shimasu ka? Apa yang harus dilakukan saat gempa? Kemudian yang keempat, kata kerja bentuk te kudasai. Mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas 10 atau 11 tentang kata kerja te kudasai atau kalimat perintah, instruksi. Kalau biasanya waktu kelas 10 kalian belajar tate kudasai, suate kudasai, perintah di dalam kelas. Tapi kalau di bab ini adalah perintah tentang hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Ya. Berikutnya, poin yang keempat, moshimo no tameni. Apakah kamu memiliki barang-barang yang disiapkan khusus jika terjadi suatu bencana? Bagaimana kamu mengatur barang tersebut? Kalau di negara kita tidak terlalu terbiasa punya barang-barang khusus yang disiapkan ketika bencana ya, tapi di Jepang itu ada. Contohnya adalah ini, kantong siaga bencana atau bosai bukuro. Silakan bisa dibaca. Fotonya merupakan kantong siaga bencana yang dimiliki salah satu pemilik rumah Jepang. Berarti mereka sudah terbiasa untuk mempersiapkan kantong siaga untuk menghadapi bencana. Berikutnya adalah contoh presentasi. Saya akan perdengarkan ke kalian contoh presentasinya. これは私たちの防災袋です。中に水や食べ物があります。ラジオやノートもあります。ありがとうございました。はい、contoh presentasi di sini menceritakan tentang bosai bukuro atau kantong siaga milik salah satu keluarga. Di dalamnya itu ada air minum, ada makanan, ada radio, dan juga ada buku catatan. Berikutnya adalah Kotobano Benkyo. Pada Kotobano Benkyo kali ini, kalian diingatkan kembali pada kalimat perintah dengan pola kalimat te kudasai. Perubahan dari bentuk mas ke bentuk te kudasai. Di sini sudah ada hinansimas menjadi hinanste, mimas menjadi mite, akemas menjadi akete, shirasemas menjadi shirasete, kakuremas menjadi kakurete, kakimas menjadi kaite, kikimas menjadi kaite, kikimas menjadi kite, yomimas menjadi yonde, imas menjadi ite. Berikutnya kita sampai pada latihan. Latihan ada di halaman 98. Sebelumnya kalian diminta untuk melengkapi percakapan dengan memilih kata. Katanya ada di bawah, dibawakan warna hijau, tapi itu tidak serta-merta kalian isikan saja, harus diubah ke dalam bentuk perintah. Kita perdengarkan dulu contohnya nomor 1. 1、ノートに答えを書いてください。はい。
Berikutnya nomor 2. 2、先生、今日は何ページからですか175ページを開けてください。 Sangbang. 3、洪水の時、どうしますかすぐ高いところに避難してください。 Hai, yang terakhir, Yongbang. Ada 2 yang harus diisikan. 4、地震の時、火を消しますかいいえ、すぐ机の下に隠れてください。それから火を消してください。 Hai, latihannya sudah. Berikutnya adalah kaki masho atau membaca dan menulis sakubung dengan judul Ima Koko ni Imas. Bacalah kalimat berikut lalu tebalkan huruf yang samar. Kalau di buku kalian diminta untuk menebalkan tulisan hiragananya. Saya akan bacakan. Watashi wa ima sumarang ni imas. Kyou wa kumori desu. Tokidoki kaze ga fuite imasu. Kore wa kyou no Sumarang desu. Pada perintahnya kalian diminta untuk menambahkan fotonya juga. Foto atau gambar kondisi kota. Nanti penugasannya akan saya sesuaikan. Silakan dibuka di Google Classroom. Berikutnya kita akan belajar kanji. Saya akan perdengarkan cara baca kanji dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. 1、日本人、 2、インドネシア人、 3、 5人、 4、 日本語、 5、 インドネシア語。 Hai, berikutnya ini dia kanji dan contoh kosakata. Ada 4 kanji yang akan kita pelajari pada bab ini. Kanji yang pertama, kanji hi, nichi, bi dengan arti matahari atau hari Minggu. Kemudian nomor 2, tabel yang kedua adalah kanji hong, buku. Kanji yang baris ketiga hito atau jin, artinya kanji orang. Yang terakhir adalah kanji bahasa atau go. Untuk contoh kosakatanya, yang kanji matahari saya akan bacakan Nihon, Nichiyoubi, Juichi nichi, Haha no hi. Kanji yang kedua, kanji buku. Contoh kosakatanya Hong, Nihon. Kanji ketiga, kanji orang. Contoh kosakatanya Hito, Nihonjin, Hitori, Futari, Sannin. Kanji yang terakhir, kanji bahasa. Contoh kosakatanya Nihongo. Latihan yang berikutnya ada di halaman 100 dan 101. Kalau yang halaman 100 kalian diminta untuk menuliskan cara baca kanji yang sudah digaris bawahi. Sedangkan untuk yang kanji halaman 101 kalian diminta untuk menulis cara penulisan kanjinya sesuai dengan petunjuknya. Yang pertama coretannya yang mana, itu sudah ada contohnya. Sekarang saya mau kalian memperdengarkan dulu latihan pertama yang halaman 100
Latihan pertama halaman 100. Tulis cara bacanya. Kalian silahkan mendengarkan. Saya putarkan. Nomor 1. 1、私は日本へ行ったことがあります。 Sudah terisi yang nomor 1 sebagai contoh. Kemudian yang nomor 2. 2、昨日、私の家へタイ人のオラワンさんが来ました。 3、 3、一人はバイクで来ます。二人はアンコットで来ます。三人は歩いてきます。 Yang nomor 3 ada 3 yang harus diisi. Berikutnya saya akan putarkan yang nomor 4. 4、お父さんはどんな人ですか？父は厳しいです。 Hai, terakhir. 5、ゆきさんはフランス語ができます。 Hai, berikutnya yang halaman sebelahnya yang 101 kalian bisa latihan menulis kanjinya sendiri. Selanjutnya ini adalah contoh penulisan kanji. Kanji Nichi. Berikutnya kanji Hong. Lalu kanji Hito atau kanji Jin. Terakhir kanji Go. Ini yang lumayan rumit ya. Kita sudah memasuki simpulan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, dan ada pula rangkuman materi pembelajarannya. Kita sudah belajar beberapa pola kalimat. Pola kalimat pertama untuk menyebutkan cuaca hari ini. Pola kalimat kedua untuk menyebutkan keadaan cuaca saat ini. Pola kalimat yang ketiga menanyakan tindakan yang tepat saat terjadi bencana. Yang keempat merupakan pola kalimat instruksi, saran atau yang harus dilakukan kepada orang lain. Yang terakhir, sebelum saya tutup bab 30 ada Renshu Mondai. Di halaman 104 di halaman 104 kalian diminta untuk mengisi Renshu Mondai. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4. Namun yang nomor 4 itu berlatih sendiri. Saya akan memberikan petunjuk cara mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3 saja. Untuk yang nomor 1, bacalah dengan nyaring lalu jodohkanlah dengan kalimat yang sesuai. Kalian tinggal mengisi arti dalam bahasa Indonesianya saja. Untuk yang nomor 1, jawabannya tinggal memilih tabel atau bagan yang warna hijau muda. Untuk yang nomor 2 juga sama, kalian diminta untuk menyusun kalimat sehingga menjadi percakapan yang benar. Kalian disuruh memilih. Dan yang terakhir, silakan dijawab dalam bahasa Jepang. Hai minasan, kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di bab berikutnya.